Bab 493. Mengejutkan semua orang. Shoot. Tali dewa pengikat menembus angkasa dan menghampiri Bisma Yuan dalam sekejap. Wajah Bisma Yuan sedikit berubah. Dia tidak berani membiarkan senjata Dao ini terjerat dan hendak menyingkir. Saat ini, ruang di sekitarnya menjadi padat dan wajah Bisma Yuan berubah lagi. Tentu saja dia tahu bahwa ini karena penjara ruang, ada lebih dari satu penjara ruang. Dengan penjara ruang tingkat ini, apakah kamu ingin memenjarakan diri sendiri? Bisma Yuan menghina, membanting tangannya ke kedua sisi. Dengan suara klang, seperti suara kaca pecah, penjara ruang Regina dan dua lainnya langsung pecah. Sedangkan tali dewa pengikat juga dipukul mundur oleh telapak tangannya. Tetapi pada saat ini, pupil Bisma Yuan menyusut dengan hebat dan wajahnya tampak lebih serius dari sebelumnya. Karena di sekelilingnya, tidak tahu kapan empat pedang muncul. Keempat pedang itu terhubung satu sama lain oleh serangkaian lampu pedang yang mengelilinginya. Dengan penglihatannya, dia secara alami dapat melihat sekilas bahwa keempat pedang ini semuanya adalah senjata Dao. Keempat pedang ini sekarang membentuk formasi pedang yang membuatnya merasakan bahaya yang serius. Berapa banyak peralatan senjata Dao yang dia miliki? Bisma Yuan mengutuk dalam hatinya, tidak berani lengah, energi hitam di tubuhnya sangat ganas, dan dia akan menembak. Pada saat ini, keempat pedang di sekitarnya tiba-tiba berbalik dengan cepat, rotasi cepat, cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya menyala, mengelilinginya, dan wajah Bisma Yuan berubah drastis. Hancurkan formasi pedang. Di luar formasi pedang, terdengar teriakan warrior yang menjadi pucat, tetapi matanya penuh dengan keganasan. Di tubuh di dalam pakaiannya, lapisan tipis film emas berangsur-angsur muncul. Saat suara warrior yang jatuh, cahaya pedang yang mengelilingi Bisma Yuan berhenti tiba-tiba. Saat berikutnya, cahaya pedang terbanting tiba-tiba dengan suara kuang. Ruang sekitarnya langsung hancur dan retakan hitam yang tak terhitung jumlahnya muncul, mengungkapkan arus udara hitam dingin. Warrior yang tidak menunjukkan ekspresi santai di wajahnya, sebaliknya, wajahnya menjadi lebih serius. Mati saja. Pada saat ini, Bisma Yuan melesat keluar dari cahaya pedang, langsung datang ke depan warrior yang menepukkan telapak tangannya di dada warrior yang. Di telapak tangan, terdapat cahaya telapak tangan yang tajam. Bisma Yuan sedikit malu saat ini. Pakaiannya telah dirobek menjadi potongan-potongan oleh cahaya pedang dan area kulit yang luas terbuka. Di wajahnya dan kulit yang terbuka, ada bekas pedang berdarah. Tapi kali ini, Bisma Yuan memiliki senyum di wajahnya, senyum bahagia. Karena jarak yang begitu dekat, jangankan warrior yang, bahkan seorang master dengan peringkat yang sama dengannya tidak dapat melarikan diri. Artinya, warrior yang pasti akan mati. Ketika warrior yang meninggal, senjata Dao dan benda spiritual langit dan bumi warrior yang akan menjadi miliknya. Dengan senjata Dao ini di antara master alam bangsawan, dia bisa dikatakan tak terkalahkan. Memikirkan hal ini, senyum di wajah Bisma Yuan menjadi lebih cerah. Bisma Yuan tidak menyadarinya. Saat ini mulut warrior yang juga tersenyum. Boom. Bisma Yuan memukulkan telapak tangan di dada warrior yang. Warrior yang tidak bergerak, Bisma Yuan tersenyum memantapkan, matanya penuh warna luar biasa. Warrior yang tersenyum lebar. Warrior yang tahu bahwa formasi pedang penghancurnya tidak bisa membunuh Bisma Yuan sama sekali, paling banyak hanya melukainya. Perlu diketahui, Bisma Yuan lebih kuat dari Gilman Ding. Karena itu, ketika dia melemparkan formasi pedang,
dia sudah mengaktifkan baju besi Raja Manusia. Bisma Yuan tidak sempat memikirkannya, bisa saja membuatnya ingin menyingkir. Pada saat ini, tali dewa pengikat di lengan warrior yang langsung melilitnya seperti ular kecil. Merasakan bahwa energi hitam di tubuhnya telah diam, Bisma Yuan memiliki ekspresi ngeri di matanya. Pada saat ini, Regina muncul di belakangnya. Pada saat yang sama, sebuah cahaya dingin melalui Bisma Yuan. Keceriaan di mata Bisma Yuan berangsur-angsur menghilang, tetapi sebelum dia meninggal, matanya masih memiliki keengganan yang tak ada habisnya. Melihat kematian Bisma Yuan, warrior yang menghela napas lega. Mengaktifkan armor Raja Manusia yang telah menghabiskan sedikit energi hitam di tubuhnya. Ketika formasi pedang diaktifkan, dia mengeluarkan batu energi tingkat unggul dan mulai menyerapnya, sehingga dia tidak akan membiarkannya menjadi seperti sebelumnya. Memikirkan tampilan berantakan ketika dia membunuh Gilmanding sebelumnya, warrior yang mau tak mau menyebut dirinya bodoh. Karena jika dia bisa merencanakan dengan baik seperti saat ini, dia pasti tidak akan malu pada saat itu. Sambil menggelengkan kepalanya, warrior yang memanggil roh pedang, kemudian memberikan mayat Bisma Yuan kepada roh pedang. Bisma Yuan ini kuat dan sangat focok untuk membuat monster pedang. Meskipun dia tidak memiliki cara untuk menaklukkannya sekarang, dia percaya bahwa dia akan dapat melakukannya segera. Cepat naik ke alam bangsawan. Kalau kamu mencapai alam bangsawan, di dunia ini, selain alam kaisar, seharusnya tidak ada master di alam bangsawan yang dapat membunuhmu dengan mudah. Ketika kamu mencapai alam bangsawan, kamu dapat menaklukkan lebih banyak monster pedang. Singkat cerita, sesampainya di alam bangsawan, tidak ada orang yang menggunakan metode pembunuhan diam-diam seperti ini untuk menghadapimu, kata roh pedang. Warrior yang mengangguk, mengiyakan apa yang dikatakan roh pedang. Sekarang meskipun dia bisa membunuh master alam bangsawan, tapi dia mengandalkan senjata Dao dan monster pedang. Jika tidak ada senjata Dao dan monster pedang, dia pasti tidak bisa mengalahkan alam bangsawan, bahkan master alam bangsawan biasa. Oleh karena itu, seperti yang dikatakan roh pedang, dia harus segera naik ke alam bangsawan. Warrior yang menarik napas dalam-dalam, lalu duduk bersila, menyerap batu-batu energi tingkat unggul dalam pelukannya. Meskipun ingin mencapai alam bangsawan, tapi dia masih harus berjalan selangkah demi selangkah. Energi batu energi tingkat unggul sangat murni, dan jejak energi spiritual yang seperti zat terus mengalir ke tubuh warrior yang. Setelah itu, energi spiritual melalui seleksi, eliminasi, dan pemurnian, akhirnya berubah menjadi energi hitam dan perlahan mengalir sepanjang meridian menuju pusaran pusat energi. Sebelum tubuhnya mengering, sekarang energi hitam masuk ke dalam tubuh dan darah di tubuhnya tiba-tiba menjadi aktif. Dengan cara ini, setelah sekitar setengah jam, energi hitam di tubuh warrior yang hampir pulih. Tidak hanya energi hitam pulih, tetapi warrior yang juga menemukan bahwa saat ini dia telah naik satu level, mencapai peringkat ketiga dari keadaan spiritual alam. Selain itu, dia juga samar-samar merasakan tanda-tanda akan menembus alam spiritual level 4, tapi ditahan olehnya. Meskipun dia juga ingin mencapai alam bangsawan sesegera mungkin, dia tidak ingin memiliki fondasi yang tidak stabil dan meningkatkan kekuatannya terlalu cepat. Bagaimanapun, ada bahaya tersembunyi, terutama ketika dia menggunakan metode rahasia untuk secara paksa naik alam. Dia merasa meski tidak terlalu menyakitinya sama sekali, namun tetap saja berdampak sedikit banyak. Oleh karena itu, langkah demi langkah, untuk mengerjakan dasar-dasarnya,
adalah yang paling penting. Kali ini, selain penambahan monster pedang dan peningkatan kekuatan satu level, warrior yang memiliki keuntungan lain, yaitu di tangan Bisma Yuan, dia telah memperoleh senjata langit tingkat bawah keterampilan hitam, tangan spiritual raksasa. Dia masih puas dengan kekuatan tangan spiritual raksasa ini. Perlu diketahui, sebelumnya Bisma Yuan ini hampir menghancurkan tirai cahaya kapal laut dengan trik ini. Meski bukan keahlian pedang, namun tetap bermanfaat. Menyimpan barang-barang, warrior yang tidak tinggal, melainkan membuka sayap pedang Zhou di belakangnya dan menghilang di tempat. Kamar dagang Yun Hai di atas kapal laut. Kakak, warrior yang benar-benar akan membunuh Bisma Yuan? Tanya Marco Ye yang sudah sadar di samping wanita bertopeng itu. Setelah Marco Ye bangun, dia sangat gembira melihat bahwa gadis dari suku manusia ikan itu masih ada di sana. Ketika dia mengetahui bahwa itu karena warrior yang, rasanya dengan warrior yang tiba-tiba itu naik dalam garis lurus. Seharusnya iya. Wanita bertopeng itu sedikit ragu. Sejujurnya, warrior yang benar-benar mengubah definisinya tentang seorang jenius dan penjahat. Alam spiritual membunuh alam bangsawan, bahkan di wilayah tengah, hanya segelintir hal yang bisa melakukan. Jika warrior yang benar-benar membunuh Bisma Yuan, seorang alam bangsawan peringkat 6, maka ini bukan lagi yang bisa digambarkan oleh seorang jenius. Awalnya aku berpikir bahwa bahkan jika aku tidak bisa mengalahkannya, seharusnya bisa seri. Aku tidak menyangka bahwa jarak antaraku dan dia begitu besar, itu benar-benar mengejutkan. Marco Ye menghela napas. Sebagai orang dari wilayah tengah, dia harus mengatakan bahwa semua orang yang berasal dari wilayah tengah memandang rendah pendekar hitam selain dari wilayah tengah. Jadi, meskipun dia tahu bahwa warrior yang telah menjadi kaisar pedang, dia tidak merasakan apa-apa. Baru pada pertarungan sebelumnya dia menemukan celah antara dia dan warrior yang. Orang itu sangat kuat, bahkan jika dia termasuk suku manusia ikan kita, tidak, harus dikatakan bahwa itu adalah yang teratas di antara seluruh suku laut kita. Naomi Hong di samping Marco Ye berkata, tapi kamu jangan berkecil hati. Meskipun ada jarak antara kamu dan dia, kamu belum mencapai titik putus asa. Kamu harus menargetkannya dan mencoba mengejarnya, sehingga kamu bisa menjadi lebih kuat dan lebih kuat. Marco Ye tersenyum, mengulurkan tangannya untuk memegang tangan Naomi Hong, dan berkata, jangan khawatir, aku tidak akan dipukul olehnya. Naomi Hong tersenyum sedikit, balas menggenggam tangan Marco Ye, dan matanya penuh kelembutan. Nona, apakah kita benar-benar harus menunggunya? Di samping wanita bertopeng, pria tua dengan pedang berkata, dia dan Julian adalah musuh bebuyutan, kita tidak boleh terlibat dalam keluhan di antara mereka. Wanita bertopeng itu berkata, sudah terlambat. Sudah terlambat ketika kita membantunya memulai formasi melawan Sekte Iblis Langit dan yang lainnya. Sekarang, kita dan dia benar-benar berada di kapal yang sama. Kita bisa menjelaskannya kepada Kaisar. Kata lelaki tua itu. Apakah kamu pikir dia akan percaya? Wanita bertopeng itu berkata, dan tidak masuk akal untuk percaya atau tidak. Dengan alasan ini, kita harus membuatnya tunduk, atau dia akan mengambil tindakan terhadap kamar dagang Yun Hai kita. Tidak mungkin bagi kita untuk tetap netral lagi. Mendengar ini, lelaki tua itu menggelengkan kepalanya. Kamar dagang Yun Hai awalnya tetap netral dan tidak terlibat dalam perselisihan antara kaisar dan alam lain dan wilayah selatan, tetapi kali ini mereka membantu warrior yang. Meskipun terpaksa, apakah Julian Luo akan mengurus ini? Seperti kata nonanya,
Tidak mungkin kamar dagang Yunhai tetap netral. Pada saat ini, bayangan seorang Taois melintas di langit, kemudian warrior yang muncul di depan semua orang. Melihat warrior yang, ekspresi semua orang berubah sedikit. Warrior yang, apakah kamu membunuh Bisma Yuan? Nilaan bertanya dengan lembut. Semua orang memandang warrior yang. Warrior yang tidak menjawab kata-kata Nilaan, tetapi memandang wanita bertopeng itu dan bertanya, Nona Ye, berapa lama kita akan mencapai wilayah tengah? Wanita bertopeng itu melirik ke depan dan berkata, jika suku manusia ikan di sekitar tidak menghentikan kita, kita bisa mencapai wilayah tengah paling lama 3 jam. Tapi jika suku manusia ikan menyerang kita mungkin harus menunda 1 atau 2 hari karena mereka dapat mempengaruhi perairan di sini atau menciptakan badai. Warrior yang melambaikan tangan kanannya, dan batu energi 300 tingkat terbaik muncul di depan wanita bertopeng itu. Dia berkata, percepat dengan segenap kekuatanmu, formasi akan terbuka semua, beri aku pukulan keras. Setelah itu, sosok warrior yang melintas dan naik ke udara, Nona Ye, biarkan orang-orangmu membantuku menghentikan beberapa binatang laut tingkat tinggi. Aku akan memasak binatang laut yang cari mati ini. Wanita bertopeng itu terkejut sejenak, tidak tahu apa yang akan dilakukan warrior yang, tetapi setiap kali dia menolak, dia mengangguk kepada orang-orang di belakangnya, dan semua orang di belakangnya melayang ke udara. Melihat ini, warrior yang mengangguk, membalik tangan kanannya, dan api hantu muncul di tangannya. Melihat binatang laut di kejauhan, warrior yang memancarkan warna kejam di matanya. Tangan kanannya memegang api hantu dan membantingnya ke bawah. Aku memasakmu hari ini dan membiarkanmu menjadi anjing mati. Julian Luo bersambung.